nama saya Bima. Tahun ini saya menginjak usia 40 tahun, saat ini sedang mengelola sebuah perusahaan pengembang properti skala menengah di ibu kota, Jakarta. Bagi orang luar yang melihat kekayaan lahiriah saya, melihat rumah mewah yang saya tempati di kawasan Pondok Indah, pasti semua orang berpikir bahwa saya memiliki kehidupan yang sangat sempurna dan santai. Namun, di balik cangkang, kemewahan seorang direktur utama perusahaan bernilai triliunan, saya sebenarnya hanyalah seorang duda, seorang ayah tunggal yang berjuang setiap hari agar keluarga dan perusahaannya tidak jatuh ke dalam kebangkrutan beruntun. Selama 3 tahun terakhir, sejak hari istri saya meninggal dunia karena penyakit parah, rumah besar ini menjadi terasa dingin, kosong, dan sama sekali kehilangan sentuhan perawatan seorang wanita. Saya sangat sibuk dengan gambar-gambar perencanaan tata ruang, rapat pemegang saham yang menegangkan, dan perjalanan dinas berhari-hari ke berbagai provinsi. Urusan membersihkan rumah, menyiapkan makan 3 kali sehari, dan mengantar jemput putra saya yang bernama Arya, terpaksa saya percayakan sepenuhnya kepada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga di rumah saya bernama Siti. Tahun ini, ia berusia 28 tahun, bekerja purna waktu dan tinggal di kamar khusus asisten di lantai dasar rumah saya selama 3 tahun terakhir. Siti memiliki penampilan yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang terlalu sembarangan jika dibandingkan dengan wanita seusianya. Setiap saat, saya selalu melihatnya mengenakan setelan baju kaos murah yang dibeli di pasar, rambutnya selalu dicepol rapi di belakang leher, dan di wajahnya selalu bertengger sepasang kacamata minus yang sangat tebal, menutupi hampir sebagian besar wajah mungilnya. Siti sangat pendiam dan tertutup, ia hanya menjawab singkat dan tepat sasaran ketika saya bertanya. Ia melakukan bagian pekerjaannya dengan benar dan hampir tidak pernah ikut campur atau penasaran dengan urusan pribadi majikannya. Pada awalnya, saya sama sekali tidak terlalu memedulikan kehadiran asisten rumah tangga di rumah. Bagi pria sibuk seperti saya, asalkan rumah selalu bersih dan rapi, makanan selalu tersaji hangat, dan Arya ada yang mengantar jemput tepat waktu, saya sudah merasa sangat tenang. Mengelola rumah yang besar membutuhkan ketelitian dan Siti selalu menyelesaikannya dengan sangat baik tanpa perlu saya ingatkan sepatah kata pun. Namun, akhir-akhir ini ada satu detail yang sangat tidak biasa dari Siti yang membuat saya mulai memperhatikan dan menumbuhkan kecurigaan tentang identitas aslinya. Kejadiannya pada suatu pagi di akhir pekan yang langka di mana saya bisa beristirahat. Saya bangun pagi, menyeduh secangkir kopi hitam sendiri, dan tanpa sengaja melihat buku catatan belanja Siti yang tertinggal di atas meja dapur marmer. Saya yang pada dasarnya adalah seorang pebisnis, selama bertahun-tahun, kebiasaan profesi membuat saya penasaran dan membalik-balik beberapa halaman, untuk melihat bagaimana ia mencatat pengeluaran rumah tangga di era inflasi dan harga-harga yang meroket ini. Saat pandangan saya menyentuh halaman-halaman buku tulis bergaris itu, saya benar-benar terkejut sampai-sampai menjatuhkan sendok pengaduk kopi. Ibu rumah tangga manapun pasti mencatat uang belanja. Namun cara Siti mencatat benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan. Itu sama sekali bukan sekadar daftar belanjaan sayur dan ikan dengan penjumlahan dan pengurangan yang asal-asalan. Buku itu dibagi menjadi kolom-kolom yang jelas, dengan indeks alokasi anggaran yang sangat detail dan transparan, persis seperti laporan arus kas profesional. Ia membagi total uang yang saya berikan setiap bulan menjadi pos-pos tetap, seperti tagihan listrik, air, dan uang sekolah Arya. Selanjutnya adalah pos biaya fleksibel untuk makanan sehari-hari, dan yang paling mengejutkan adalah sebuah kolom bernama dana cadangan fluktuasi risiko. Di kolom dana cadangan itu, ia menyisihkan tepat 5% dari sisa uang setiap bulan untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan peralatan rumah tangga yang mendadak atau Arya sakit ringan dan harus dibawa ke dokter. Bahkan, ia sendiri yang menghitung tingkat penyusutan aset untuk kulkas dan mesin cuci guna merencanakan anggaran pembelian baru 3 tahun ke depan. Angka-angka tersebut dijumlahkan dan dikurangkan dengan sangat akurat. Bahkan, ada bagian akuntansi untuk saldo akhir periode dan pemindahan fleksibel ke bulan berikutnya. Saya mengusap pelan angka-angka yang ditulis dengan tinta biru, yang bentuknya bulat dan tegas itu. Bagaimana mungkin seorang asisten rumah tangga biasa yang menurut riwayat, hidupnya hanya lulusan SMA di kampung, bisa mengelola arus kas dengan begitu terperinci, logis, dan ilmiah? Tak ubahnya laporan keuangan internal dari Departemen Akuntansi perusahaan saya? Kemampuan alokasi arus kas semacam ini membutuhkan pemikiran sistemik yang sangat tinggi, sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan formal di bidang keuangan dan ekonomi. Meski hati penuh dengan tanda tanya, saya tetap memutuskan untuk menutup buku itu dan mengembalikannya ke tempat semula.
Saat itu saya hanya tersenyum, meyakinkan diri sendiri bahwa saya beruntung telah menyewa seorang wanita yang teliti dan memiliki otak cemerlang dalam mengurus rumah tangga. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa buku belanja yang ujungnya sudah robek itu akan menjadi petunjuk pertama yang membawa saya pada sebuah kebenaran mengejutkan tentang identitas asli dari wanita bercelemek yang setiap hari sibuk di dapur rumah saya. Jam dinding di ruang kerja menunjukkan tepat pukul 9 malam. Suasana di sekitar rumah mewah ini sudah tenggelam dalam keheningan. Saya masih duduk termenung di kursi kulit besar di lantai 2, di hadapan saya menumpuk segunung berkas, permohonan pinjaman. Laporan kemajuan konstruksi sedang menunggu persetujuan, mendesak. Perusahaan properti saya sedang memasuki fase hidup dan mati karena kekurangan modal yang parah. Belakangan ini, kami telah mengambil risiko dengan mengerahkan seluruh sumber daya keuangan ke dalam proyek kawasan perumahan berskala besar di lokasi paling strategis di Pika 2. Ini adalah proyek impian di mana saya telah mempertaruhkan seluruh karier dan reputasi saya. Namun, kesulitan mengepung dari segala arah ketika proses pembebasan lahan tiba-tiba tertunda karena penolakan dari beberapa warga yang berakibat pada mandeknya serangkaian dokumen legal di berbagai dinas terkait. Arus kas perusahaan saat ini benar-benar membeku. Setiap hari saat membuka mata, saya harus menghadapi kenyataan kejam bahwa miliaran rupiah bunga bank semakin membengkak, jauh melampaui batas toleransi dari sisa modal kami yang terbatas. Tekanan yang menimpa pundak saya membuat rambut saya rontok, makan tak enak, dan tidur tak nyenyak selama berbulan-bulan. Saya harus memeras otak mencari segala cara untuk memutar uang, merestrukturisasi, dan memperpanjang pinjaman lama untuk menghindari perusahaan dimasukkan ke dalam daftar hitam kredit macet oleh sistem Bank Indonesia. Tepat saat pikiran saya sedang kalut dengan angka puluhan miliar rupiah yang berantakan di kepala, sebuah suara pecahan yang memekakan telinga terdengar. Dari lantai bawah, memotong lamunan saya. Suara barang-barang jatuh dan pecah yang sangat keras menggema ke arah tangga. Saya terkejut, mendorong kursi dan berdiri, dengan cepat melangkah keluar ruangan dan berlari turun. Di ruang tamu yang luas, sebuah pemandangan kacau balau menyambut mata saya. Buku-buku, pulpen, penggaris, dan kertas coretan berserakan di mana-mana di atas lantai kayu yang mengilap. Arya, putra saya yang berusia 10 tahun, berdiri dengan tangan bersedekap di dada, wajahnya cemberut, marah, menatap tajam orang di depannya. Gelas kaca berisi susu mahal hancur berkeping-keping di bawah meja, susunya yang putih tumpah menggenang hingga membasahi ujung karpet bulu. Berdiri di hadapan, anak itu adalah seorang mahasiswa yang menjadi guru les privatnya, wajahnya penuh kebingungan, ketakutan, dan kepasrahan. Siti sedang berjalan cepat dari dapur ke atas, tangannya sudah memegang lap dan sapu. Saya melangkah maju, berusaha mendapatkan kembali ketenangan saya untuk menjaga nada suara setegas. Mungkin, saya bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah saya? Guru les muda, itu dengan canggung menundukkan kepala dan menjelaskan bahwa Arya bersikeras menolak mengerjakan tugas matematika lanjutan yang diberikan oleh bimbingan belajarnya. Ketika ia mencoba mengingatkan dan meminta Arya memegang pulpen, anak itu marah besar, mengayunkan tangannya dengan keras hingga menjatuhkan gelas susu. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Senja. Semoga Bapak dan Ibu sekalian memiliki waktu bersantai yang menyenangkan. Lalu ia melemparkan tumpukan buku-bukunya ke lantai dan berteriak meminta main game menembak. Mendengar hal ini, amarah dalam diri saya seperti api yang disiram bensin, berkobar dengan hebat. Sejak ibunya meninggal, tanpa adanya didikan dari tangan seorang wanita, Arya menjadi jauh lebih keras kepala, kasar, dan sulit diatur. Anak ini sebenarnya dinilai sangat cerdas, sangat peka terhadap mesin dan berbagai jenis permainan video yang rumit, namun ia sangat malas belajar, terutama memiliki kebencian yang mendalam terhadap pelajaran matematika. Meskipun saya tidak segan mengeluarkan uang untuk menyewa mahasiswa-mahasiswa terbaik dari universitas-universitas ternama untuk mengajarinya di rumah, nilai matematika Arya selalu jeblok dan berada di urutan terbawah di kelasnya. Pertengkaran sengit antara ayah dan anak karena hasil belajar yang buruk sudah menjadi makanan sehari-hari setiap minggu. Saya mendekat ke tempat Arya berdiri, dengan suara keras dan tegas memarahinya di depan semua orang. Saya mengatakan, secara belak-belakan bahwa saya sudah terlalu lelah dengan tekanan pekerjaan di luar sana. Mengapa saat pulang ke rumah saya masih harus menyaksikan pemandangan yang menyakitkan mata ini? Arya menggigit bibirnya erat-erat, matanya merah berkaca-kaca menatap saya dengan penuh tantangan. Lalu ia berbalik dan berlari kencang menuju kamar. Tidurnya di lantai atas, membanting pintu dengan sangat keras. Suara hantaman pintu kayu itu bergema di seluruh rumah yang kosong,
layaknya pukulan telak pada ketidakberdayaan seorang ayah yang buruk. Saya berdiri mematung di tengah ruang tamu yang berantakan, menghela napas panjang yang penuh kesedihan, dan memijat kening saya yang berdenyut kencang karena sakit kepala. Sementara itu, Siti diam-diam berlutut di lantai, dengan sangat hati-hati memungut setiap pecahan kaca tajam dan membuangnya ke tempat sampah, lalu mengepel genangan susu yang licin. Ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak menatap saya untuk menilai situasi. Pemandangan keributan keluarga ini mungkin sudah terlalu akrab, dan membuatnya kebal selama 3 tahun bekerja di sini. Saya akhirnya melembutkan suara, meminta maaf kepada guru les itu, mengeluarkan dompet untuk membayar upah penuh atas sesi belajar yang tertunda, lalu memintanya pulang untuk beristirahat. Melihat punggung mahasiswa itu menghilang di balik gerbang, saya berpikir dengan getir. Mengelola perusahaan dengan ratusan karyawan dan menghadapi berbagai tipu daya licik di dunia bisnis bisa saya lakukan, tetapi mengapa mendidik seorang anak berusia 10 tahun saja bisa sangat sulit dan membuat saya putus asa. Akhir-akhir ini, keesokan paginya, saat saya baru saja duduk di meja makan, ponsel saya bergetar. Mahasiswa guru les tadi malam mengirim pesan panjang untuk meminta izin berhenti bekerja secara permanen. Ia menjelaskan dengan sangat sopan dan tulus bahwa ia merasa tidak memiliki kemampuan pedagogis yang cukup untuk mendampingi siswa berkarakter seperti Arya, dan tidak tahan lagi menghadapi sifat impulsif atau amarah anak itu. Ia berharap saya mengerti dan mencari orang lain yang lebih cocok. Jadi, guru les ke-5 tahun ini telah resmi mengibarkan bendera putih dan menyerah. Menemukan seorang guru yang cukup sabar dan berani untuk menyembuhkan penyakit benci matematika kronis Arya tampaknya menjadi misi mustahil bagi saya saat ini. Saya mematikan layar ponsel dengan frustrasi, duduk melamun, menatap secangkir kopi yang mengepul di atas meja makan. Hari ini adalah hari Minggu, saya memutuskan untuk sementara mengesampingkan pekerjaan. Tinggal di rumah sepanjang pagi untuk meluruskan masalah sekolah putra saya yang sedang meluncur bebas. Saya memanggilnya ke lantai bawah, menyuruh Arya segera turun ke dapur, memintanya membawa seluruh buku pelajaran matematikanya, duduk belajar tepat di depan saya, agar saya bisa memeriksanya sendiri. Arya menuruni tangga dengan wajah lesu dan bosan, tangannya menenteng tas yang berat, melangkah gontai perlahan. Anak itu menarik kursi dan duduk di hadapan saya. Dengan lambat mengeluarkan buku teks dan buku latihan yang penuh dengan coretan merah, lalu meletakkannya di atas meja batu. Saya memasang wajah serius dan menunjuk langsung ke halaman soal yang ditandai bintang merah oleh wali kelasnya, menyuruh Arya memegang pulpen dan menyelesaikannya saat itu juga untuk saya lihat. Itu adalah soal matematika dasar tentang kecepatan, jarak, dan waktu, yang seharusnya sudah dikuasai oleh setiap siswa sekolah dasar. Arya dengan enggan memegang pensilnya, mencoret-coret tanpa arti di kertas buram, lalu menenggelamkan wajahnya ke meja, mulai mengeluh dan merengek bahwa soal ini terlalu membosankan dan sangat tidak masuk akal. Anak itu dengan berani berargumen kepada saya, mengapa harus repot-repot mencari kecepatan sepeda ontel yang reot, padahal sekarang kalau keluar jalan, orang-orang menggunakan motor metik dan mobil keluaran terbaru. Alasan yang dipenuhi pemikiran kekanak-kanakan itu tidak membuat saya tertawa, melainkan membuat saya semakin marah karena sikapnya yang lari dari tanggung jawab. Saya dengan marah menggebrak meja hingga terdengar suara keras. Saya memarahinya dengan suara tinggi karena ia malas dan tidak mau menggunakan otaknya untuk berpikir, melainkan hanya mencari alasan konyol untuk menghindar. Saya dengan tegas menyatakan bahwa jika ia terus mempertahankan sikap belajar yang menentang ini, saya akan menyita dan mencabut semua akses ke tablet serta konsol gamenya. Selamanya, tidak akan pernah dikembalikan. Dimarahi habis-habisan. Arya merasa sedih dan menangis terseduh-seduh tepat di meja makan. Anak itu menyeka air mata dengan lengan bajunya, mengangkat wajahnya dengan penuh kepahitan dan berteriak bahwa ayah tidak pernah mengerti aku, ayah hanya tahu mencari uang dan memakiku setiap kali sedang marah karena urusan kantor. Kata-kata yang menyayat hati dari seorang anak berusia 10 tahun itu tepat mengenai titik lemah dan penyesalan terdalam di hati saya. Saya terdiam kaku, tenggorokan saya terasa pahit, rasa bersalah membengkak dengan hebat. Apa yang dikatakan anak itu sepenuhnya benar. Memang saya menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk berbicara dengannya, menyerahkan seluruh pendidikan karakter dan pengetahuan kepada sekolah serta bimbingan belajar yang mahal. Suasana di ruang makan menjadi tegang, pengap, dan berat hingga sulit bernapas. Arya membenamkan wajahnya, kedua lengan kecilnya menutupi isak tangis yang tertahan. Saya berdiri dengan langkah berat,
berjalan keluar ke sudut taman, menyalakan sebatang rokok untuk meredakan sakit kepala yang berdenyut kencang. Melalui jendela kaca ruang makan yang transparan, saya berdiri merokok dan melemparkan pandangan ke dalam. Siti sedang diam-diam berdiri membersihkan tumpukan piring bekas sarapan di meja dapur. Ketika ia melihat saya sudah keluar ke halaman dan Arya sedang menangis tersungkur di meja tanpa memperhatikan sekeliling, ia mengelap tangannya ke celemek lalu melangkah mendekati meja. Makan. Siti mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati merapikan tumpukan buku yang berantakan, serta mengumpulkan penghapus yang tergeletak sembarangan akibat ulah. Arya. Di tengah proses merapikan itu, tiba-tiba saya melihat gerakan tangannya terhenti di udara. Tatapan Siti tertuju cukup lama pada halaman kertas, bertuliskan soal pergerakan yang ditinggalkan Arya. Meski tertutupi oleh kacamata tebalnya, saya masih cukup jeli untuk menyadari bahwa Siti sedang mengerutkan alisnya dengan erat. Kepalanya sedikit miring ke samping, seolah sedang fokus membaca sekilas keseluruhan soal yang rumit itu. Hanya butuh beberapa detik yang singkat, alisnya kembali rileks sepenuhnya. Sebuah ekspresi yang sangat aneh melintas di wajahnya yang biasanya selalu tenang. Itu sama sekali bukan tatapan penasaran tanpa sadar dari seorang wanita, pekerja kasar yang buta huruf, melainkan tatapan evaluasi yang penuh percaya diri dari seseorang yang langsung memahami seluruh inti masalah. Siti dengan lembut menarik kertas buram yang lecek itu, meletakkan kembali pensil dengan rapi di samping tangan Arya, lalu berbalik kembali ke wastafel seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tindakan kecil itu berlangsung sangat cepat dan rapi, tetapi tidak bisa lolos dari pengamatan tajam seorang pebisnis seperti saya. Sebuah kecurigaan tak kasat, mata yang sangat besar mulai menyala dan tumbuh di benak saya. Mengesampingkan masalah pelajaran Arya yang buntu, saya terpaksa harus kembali pada realitas kejam dan terjun untuk menangani tumpukan pekerjaan perusahaan yang menumpuk. Untuk menghemat waktu perjalanan di hari-hari yang menegangkan ini, saya meminta sekretaris saya membawakan draft estimasi arus kas yang sangat penting dari proyek kawasan perumahan PIK 2 agar saya bisa mengerjakannya langsung di komputer rumah. Draft estimasi ini dibuat langsung oleh kepala akuntan perusahaan saya yang berpengalaman, menyajikan rencana rincian penerimaan dan pengeluaran yang diantisipasi serta margin laba bersih dalam 3 tahun ke depan, yang bertujuan untuk diajukan ke Dewan Penilai Bank untuk meminta perpanjangan batas kredit darurat. Sepanjang malam itu, saya memaksakan mata, memeriksa dengan saksama setiap angka, di tabel Excel yang rumit, melihat angka proyeksi keuntungan yang selangit, tetapi di dalam hati, saya masih muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Segala sesuatu yang ditampilkan di atas kertas, terlihat terlalu sempurna. Begitu sempurna hingga terasa mulus, namun tidak realistis. Tetapi dengan keahlian sebagai seorang direktur utama yang lebih condong ke manajemen bisnis, bukan orang keuangan yang dilatih secara formal dan mendalam, saya tidak bisa menunjuk dengan tepat di baris atau kolom mana titik kejanggalan fatal yang tersembunyi itu berada. Baru pada menjelang subuh, karena mata sudah terlalu lelah dan pikiran mulai buntu, saya menyimpan berkas, mematikan layar, dan tertidur, entah kapan di sofa ruang kerja. Keesokan paginya, suara kicau burung di luar taman membangunkan saya untuk menyambut hari baru. Saya meregangkan tubuh dengan lesu, melangkah mendekati meja kerja, berniat mengemasi tumpukan kertas ke dalam tas kerja untuk menyetir ke kantor dan memimpin rapat pagi. Tepat pada saat itu, pandangan saya tak sengaja menyentuh layar komputer yang hitam. Saya terdiam, berdiri kaku di tempat. Sebuah catatan kecil berwarna kuning cerah sengaja ditempelkan oleh seseorang tepat di sudut kanan layar komputer saya. Saya dengan penasaran mengulurkan tangan dan mengambil kertas itu untuk membacanya. Di atas kertas tersebut, hanya ada 2 baris tulisan tangan dengan tinta pulpen biru, bentuk hurufnya sangat bulat, jelas, dan memberikan perasaan yang sangat familiar. Pos estimasi pendapatan tahun kedua tidak dikurangi target tingkat inflasi. Depresiasi nilai mata uang benar-benar diabaikan, yang mengakibatkan laporan laba sebelum pajak membengkak fiktif setidaknya 12%. Saya berdiri terpaku, membaca 2 baris kalimat itu berulang-ulang hingga hafal. Jantung saya berdebar kencang di dada. Komentar itu sangat singkat, tegas, tetapi menghantam tepat ke inti masalah yang membuat saya gelisah dan curiga. Sepanjang malam sebelumnya, mengabaikan faktor depresiasi mata uang dalam proyek real estate yang berlangsung bertahun-tahun adalah kesalahan fatal bagi seorang profesional keuangan. Kesalahan ini bisa membuat seluruh rencana pembayaran utang bank hancur, berantakan di masa depan, karena arus kas real yang masuk nantinya akan kehilangan nilainya, dan sama sekali tidak cukup untuk menutupi fluktuasi suku bunga bank. Saya segera menarik kursi, duduk, menyalakan komputer, dan mengetik ulang rumus di file Excel dengan tangan saya sendiri, memutuskan untuk mengurangi perkiraan tingkat inflasi.
persis seperti peringatan tajam di kertas catatan itu. Hasil yang langsung muncul membuat saya berkeringat dingin. Angka keuntungan raksasa di awal merosot tajam ke tingkat yang mengkhawatirkan, sangat cocok dan sempurna. Dengan firasat buruk di hati saya bergegas mengambil ponsel di atas meja, langsung menelepon sekretaris yang sedang bekerja di kantor pusat. Saya menanyakan dengan mendesak apakah sore kemarin saat ia mampir ke rumah untuk mengantarkan dokumen proyek, ia sempat menulis catatan di kertas kuning dan menempelkannya di layar komputer saya. Di ujung telepon, sekretaris saya menjawab dengan bingung dan tegas bahwa sore kemarin ia hanya menyerahkan dokumen kepada satpam, lalu langsung kembali ke kantor. Ia sama sekali tidak menginjakan kaki di ruang kerja saya, dan juga tidak tahu laporan estimasi angka mana yang sedang saya pegang. Menutup telepon, saya jatuh terduduk di kursi kulit, mata tak lepas dari kertas kuning kecil di tangan. Di rumah yang luas ini, saat ini hanya ada tepat 3 orang yang tinggal. Arya baru kelas 4 SD, pengetahuan berhitung dasarnya saja belum tuntas, jadi mustahil ia tahu apa itu konsep tingkat inflasi. Saya sendiri, tertidur pulas di sofa. Satu-satunya orang yang tersisa dan memiliki kemampuan untuk mendekati meja kerja saya adalah Siti. Saya segera mengambil kunci, mengambil langkah panjang, turun ke dapur, mencari kembali buku catatan belanja miliknya untuk memastikan. Membuka halaman buku yang penuh tulisan, saya meletakkan catatan kuning itu tepat di sebelah baris-baris akuntansi pengeluaran keluarga. Tanpa perlu meminta bantuan ahli forensik tulisan tangan profesional, kebenarannya bisa dengan mudah dikenali. Tarikan ujung huruf A memiliki kaitan kecil yang halus. Garis horizontal pada huruf T lam sangat tegas dan kuat, benar-benar merupakan tulisan tangan dari orang yang sama. Asisten rumah tangga saya baru saja dengan cemerlang menangkap kesalahan profesional dari seorang kepala akuntan veteran yang bekerja untuk perusahaan properti besar. Kebingungan, keterkejutan, dan rasa penasaran dalam diri saya saat ini telah memuncak hingga ke titik tertinggi. Belum sempat saya mencari kesempatan untuk memanggil Siti dan meminta konfrontasi untuk memperjelas masalah kertas catatan itu, telepon saya kembali berdering. Saya menerima panggilan darurat dari mitra strategis yang menginformasikan bahwa saya harus segera terbang ke Surabaya pagi ini juga untuk menangani langsung beberapa prosedur hukum penting terkait izin mendirikan bangunan. Perjalanan dinas mendadak ini diperkirakan memakan waktu setidaknya 2 hari, 1 malam. Proses kompensasi pembebasan lahan sedang memasuki tahap yang paling sensitif. Kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh rencana bangkrut. Saya terpaksa menunda ribuan pertanyaan yang berdengung di kepala, bergegas membuka lemari dan memasukkan beberapa pakaian yang diperlukan ke dalam koper. Sebelum membawa barang ke mobil untuk ke bandara, saya memanggil Arya ke ruang tamu untuk memberikan pesan dengan tegas. Untuk memastikan anak itu tidak memiliki kesempatan bermain-main dan menonton TV seharian saat saya tidak di rumah. Saya telah menyiapkan soal matematika lanjutan dan meletakkannya dengan pi di meja belajarnya. Saya memberikan syarat yang sangat jelas dan keras kepada Arya. Anak itu harus duduk diam di kamar, menyelesaikan hingga tuntas soal terakhir yang dicetak tebal di kertas, barulah ia diizinkan menyentuh tablet untuk bermain game. Itu adalah soal klasik yang selalu menjadi teror dan obsesi bagi banyak siswa SD. Soal tentang menghitung rasio aliran 2 pipa air secara bersamaan dan terpisah ke dalam sebuah bak. Soal itu tertulis jelas. Pipa air pertama mengalir sendirian selama 3 jam akan memenuhi sebuah bak kosong. Pipa kedua mengalir sendirian selama 4 jam akan memenuhi bak yang sama. Pertanyaannya, jika orang membuka kedua pipa untuk mengalir bersamaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bak air itu penuh? Bagi seorang anak yang memang lemah dalam matematika dan sangat malas menggunakan pemikiran logika seperti Arya, bentuk soal abstrak ini tak ubahnya rintangan raksasa yang menghalangi jalannya. Arya dengan cemberut mengambil kertas soal itu untuk dibaca, mengernyitkan dahi, dan terlihat sangat tidak nyaman. Namun karena godaan kuat dari tablet yang ada di dalam laci, anak itu dengan enggan mengangguk setuju dengan syarat saya. Saya berpesan kepada Siti untuk mengurus makanan dan mengawasi jadwal kegiatan anak saya, lalu dengan cepat mengangkat koper dan berjalan menuju mobil yang sudah menyala. Menjelang sore hari itu, saat duduk bosan menunggu penerbangan yang ditunda oleh maskapai di bandara, saya mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi kamera pengawas CCTV yang dipasang secara permanen di ruang belajar Arya untuk mengecek situasi di rumah. Gambar tajam yang dikirim ke layar membuat saya tak tahan untuk tidak menghela napas lelah. Arya sedang duduk menunduk di atas meja belajar, kedua tangannya terus-menerus mengacak-acak rambut. Anak itu tak henti-hentinya menggigit ujung pensil hingga hancur. Ekspresi wajahnya meringis, menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Di
Sebelahnya ada kertas buram putih bersih yang sudah diremas menjadi bola, dan dilempar begitu saja di bawah kursi. Jelas bahwa Arya sama sekali tidak bisa memahami logika aneh dari soal 2 pipa air itu. Anak itu tidak mengerti, mengapa ia tidak bisa langsung menjumlahkan 3 jam plus 4 jam = 7 jam agar cepat selesai, melainkan harus melakukan operasi yang tidak masuk akal dengan membalik angka menjadi pecahan 1,3 dan 1,4 lalu menjumlahkannya. Bagi pemikiran visual apa yang dilihat itu yang dihitung dari seorang anak berusia 10 tahun, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ini sangat kaku, sulit dipahami, dan sangat abstrak. Saya menggunakan jari untuk memperbesar layar ponsel agar bisa melihat lebih jelas. Terlihat Arya dengan marah menyapu kertas buram yang jatuh ke lantai, lalu membenamkan wajahnya di kedua lengannya di atas meja, menangis, terseduh-seduh. Tekanan yang menumpuk karena tidak menemukan cara menyelesaikan soal, ditambah dengan kemarahan karena tahu pasti tidak bisa bermain game, membuat anak itu benar-benar kehilangan kendali emosinya. Melihat anak saya menangis terseduh-seduh melalui layar kecil, saya sangat kasihan, namun hanya bisa pasrah karena terjebak dalam ketidakberdayaan. Saya tidak mungkin menjelaskan rumus pecahan yang rumit agar anak saya paham melalui panggilan telepon jarak jauh. Tepat saat saya hendak menekan tombol untuk mematikan aplikasi karena tak tega, melihat anak saya menangis, pintu ruang belajar di layar tiba-tiba terbuka. Siti berjalan perlahan masuk, tangannya membawa piring berisi buah-buahan yang sudah dikupas, ditata rapi, dan segelas susu hangat yang mengepul. Ia dengan hati-hati meletakkan piring buah di sudut meja belajar, tetapi sama sekali tidak buru-buru pergi keluar untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya. Siti dengan lembut menarik kursi kosong di sebelahnya, duduk diam merapat di samping Arya. Saya langsung menahan napas, kedua mata terbuka lebar tak lepas dari layar ponsel meski hanya sedetik. Di dalam hati muncul firasat kuat bahwa saya akan segera menyaksikan secara langsung sesuatu yang akan menghancurkan semua standar penilaian saya terhadap asisten rumah tangga pendiam selama 3 tahun terakhir. Ini, saya duduk tak bergerak di kursi tunggu bandara, mata terpaku pada layar ponsel seolah takut kehilangan detail apapun. Melalui kamera, saya melihat Arya mengangkat wajahnya yang berlepotan air mata dan menatap Siti. Anak itu dengan kesal menunjuk kertas ujian di atas meja, mulutnya bergumam mengeluhkan sesuatu, yang saya tebak pasti kata-kata kesal, tentang ketidakmasukakalan, soal 2 pipa air. Siti sama sekali tidak terburu-buru menghibur atau mengambil pulpen untuk menyelesaikan soal itu atas nama anak saya menggunakan rumus-rumus kaku yang meniru buku. Ia tersenyum tipis sebuah senyuman langka yang belum pernah saya lihat lalu dengan suara lembut menanyakan sebuah pertanyaan kepada Arya yang sama sekali tidak saya sangka. Berkat sistem mikrofon yang terintegrasi di kamera CCTV, saya mendengar dengan sangat jelas setiap kata yang diucapkannya. Siti bertanya apakah Arya pernah memainkan permainan penambang emas di tablet. Begitu mendengar tentang game, Arya langsung berhenti menangis, matanya sedikit berbinar, dan buru-buru mengangguk dengan cepat. Siti dengan lembut menarik kertas buram baru ke arahnya, mengambil pensil. Ia menggunakan suara yang tenang dan jelas untuk menjelaskan kepada Arya. Siti mengatakan bahwa soal pipa air ini sebenarnya persis seperti menugaskan 2 penambang untuk turun ke lubang tambang menggali emas. Ia menggambar sebuah persegi panjang besar di atas kertas dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah peti kosong yang menunggu untuk diisi emas, yang setara dengan bak air yang kosong. Pipa air pertama adalah penambang pertama. Pipa air kedua adalah penambang kedua. Siti menatap langsung ke mata Arya lalu bertanya lagi. Jika orang pertama membutuhkan waktu 3 jam untuk menggali dan mengisi penuh sebuah peti emas, lalu, dalam waktu tepat 1 jam, berapa bagian peti yang akan digali oleh orang itu? Arya berkedip memikirkannya selama beberapa detik, lalu menjawab dengan singkat, 1,3 peti. Siti mengangguk memuji kecepatan penalaran anak saya. Ia terus membimbing. Jika orang kedua membutuhkan 4 jam untuk mengisi penuh peti, maka dalam 1 jam berapa yang digali orang itu? Arya langsung menjawab dengan cepat. 1,4 peti. Cara Siti mengajar sangat visual dan hidup. Ia kemudian menggambar 2 blok kecil tambahan, yang melambangkan jumlah emas yang digali kedua orang itu dalam 1 jam. Siti bertanya lagi, jadi, jika sekarang kamu menjadi mandornya, kamu memerintahkan kedua orang itu untuk mengambil cangkul dan menggali bersama. Selama tepat 1 jam, berapa bagian peti yang akan mereka kumpulkan? Sampai di sini, Arya secara otomatis mengambil pulpen, menuliskan operasi, penjumlahan 2 pecahan 1,3 dan 1,4 di atas kertas. Anak itu menghitung di luar kepala lalu dengan suara lantang, menyebutkan hasilnya adalah 7,12 peti. Siti mengelus kepala Arya, suaranya penuh dengan dorongan.
ia menyimpulkan masalah dengan sebuah pertanyaan pamungkas. Ia berkata, jika Arya ingin tahu, berapa lama waktu total yang dibutuhkan kedua penambang untuk bekerja sama, mengisi penuh sebuah peti besar, kamu hanya perlu membagi satu peti utuh dengan jumlah emas yang mereka gali bersama dalam 1 jam, yaitu membagi angka 1 dengan 7,12. Arya seketika menurunkan pulpen dan menghitung secepat kilat, mendapatkan hasil 12,7 jam. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Senja. Semoga Bapak dan Ibu sekalian memiliki waktu bersantai yang menyenangkan. Siti mengarahkan Arya untuk mengonversi pecahan itu menjadi jumlah jam dan menit yang spesifik. Ketika angka terakhir muncul, Arya bersorak kegirangan, mengangkat kedua tangannya ke udara dan melakukan tos dengan Siti dengan penuh semangat. Anak itu berhasil menyelesaikan soal yang sulit itu dengan rapi dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya duduk di bandara, tertegun sampai-sampai menjatuhkan koran yang sedang saya pegang ke lantai. Seluruh proses pengajaran Siti yang luar biasa telah merasuk ke dalam pikiran saya. Metode pedagogisnya mencapai tingkat yang benar-benar sempurna. Ia tidak menjejalkan rumus matematika yang kering ke kepala seorang anak, melainkan tahu bagaimana mengubah konsep abstrak menjadi contoh praktis, yang tepat sasaran pada minat pribadi Arya. Cara memecah masalah dan membimbing pemikiran dari dasar ke atas menunjukkan kemampuan komunikasi yang jauh melampaui kemampuan semua guru les mahasiswa yang pernah saya sewa. Yang paling membuat saya takjub adalah sikap percaya dirinya, ketenangannya, dan kemampuannya mengendalikan situasi tingkat tinggi saat duduk, berhadapan dengan buku-buku pelajaran. Seorang wanita yang hanya tamat SMA di sekolah desa sama sekali tidak mungkin memiliki pemikiran logis yang tajam dan keterampilan berpikir sistemik seperti itu. Semua kecurigaan dalam diri saya kini telah mengkristal menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Wanita yang mengenakan setelan pakaian berkebun dan menerima gaji asisten rumah tangga bulanan di rumah saya ini, pasti menyembunyikan identitas yang sangat istimewa. Setelah 2 hari menyelesaikan tumpukan dokumen kompensasi yang ruwet di berbagai dinas terkait di Surabaya, saya terbang kembali ke Jakarta dengan perasaan gelisah yang sulit digambarkan. Begitu mendorong koper melewati pintu utama, saya sudah bisa merasakan atmosfer yang berbeda menyelimuti rumah. Tidak ada lagi suara TV yang memutar program hiburan nirfaedah dengan keras, tidak ada juga suara tembakan yang keluar dari tablet yang biasa dimainkan. Ruang tamu sepi, bersih, dan tertata rapi. Saya melangkah ringan ke atas, mengintip melalui celah pintu ruang belajar Arya. Putra saya yang tadinya pemalas sedang duduk tegak di meja secara sukarela, menunduk menulis pekerjaan. Rumah tanpa perlu ada yang meneriaki, mendesak, atau mengancam. Melihat saya pulang, Arya dengan gembira berlari dan memeluk saya. Anak itu dengan bangga memamerkan bahwa ia telah menyelesaikan seluruh beban PR akhir pekannya lebih awal dari jadwal. Ketika saya bertanya apa motivasi yang membuatnya berubah begitu cepat, Arya melihat sekeliling dengan waspada, lalu berjinjit dan berbisik ke telinga saya. Anak itu mengatakan bahwa Mbak Siti adalah ahli matematika yang menyamar. Ia mengajar 100 kali lebih mudah dipahami daripada kakak-kakak mahasiswa di tempat les. Saya berusaha menyembunyikan keterkejutan, mengelus kepalanya sambil memuji, lalu membawa koper saya ke kamar untuk berganti pakaian. Malam itu, saya memutuskan untuk diam-diam mengamati lebih jauh tentang kemampuan Siti yang sebenarnya. Setelah makan malam, Arya kembali membawa buku-bukunya ke meja makan, meminta Siti untuk mengajarinya. Saya beralasan, pergi ke taman untuk menyiram tanaman, tetapi sebenarnya berdiri, sembunyi-sembunyi di luar jendela kaca untuk mengawasi percakapan mereka. Kali ini Arya sedang menemui jalan buntu dalam soal geometri terkait menghitung luas bentuk geometris kompleks yang saling tumpang tindih. Saya melihat Siti, sama sekali tidak pernah mengambil pulpen untuk menggambar garis bantu agar dilihat oleh anak saya. Ia selalu menggunakan metode mengajukan pertanyaan untuk membalikkan masalah. Siti menunjuk ke area yang perlu dihitung luasnya dan menanyakan sebuah pertanyaan kunci kepada Arya. Ia bertanya, jika kita tidak bisa menghitung langsung balok ini karena kurangnya data, apakah ada cara untuk mengambil potongan kue, pizza terbesar yang bisa dihitung, lalu menggunakan pisau untuk memotong dan membuang bagian berlebih di sekelilingnya? Petunjuk cerdas itu langsung membuat Arya menyadari metode perhitungan tidak langsung. Anak itu menunduk menghitung luas total lalu menguranginya dengan segitiga-segitiga kecil di bagian luar. Saya berdiri diam di luar taman, menganalisis dengan saksama setiap kata dan gerak-gerik Siti. Metode pelatihan ini dalam manajemen SDM disebut sebagai pelatihan induktif, coaching, agar peserta didik menemukan sendiri jawabannya dan memahami esensi masalah hingga ke akarnya. Instruktur hanya berperan sebagai pemandu, bukan melakukan pekerjaan menggantikan mereka.
Saya membandingkannya dengan cara saya melatih karyawan departemen di perusahaan. Harus diakui bahwa bahkan manajer tingkat menengah saya yang bergelar magister pun belum tentu memiliki pemikiran sistemik dan kemampuan komunikasi yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh asisten rumah tangga ini kepada seorang anak berusia 10 tahun. Kemampuan itu membutuhkan latar belakang pengetahuan yang sangat besar dan bertahun-tahun pelatihan dalam lingkungan berpikir dengan tekanan tinggi. Siti, jelas bukan wanita pekerja kasar yang kebetulan berbakat dalam matematika. Iya, pastilah seseorang yang memiliki intelektualitas tingkat tinggi, yang secara sadar memilih untuk menyembunyikan diri di balik kedok asisten rumah tangga yang penurut. Antara saya dan dia, sejak saat ini, seolah-olah telah terbentuk sebuah kesepakatan diam-diam. Ia diam-diam mengambil tanggung jawab untuk mengasah pola pikir putra saya, sementara saya berpura-pura tidak tahu apa-apa, sambil diam-diam mencari cara untuk memverifikasi latar belakang sebenarnya dari ahli hebat yang menumpang di rumah saya ini. Segala kecurigaan dan spekulasi saya akhirnya dibuktikan oleh hasil nyata tepat pada ujian evaluasi tengah semester 1 Arya. Suatu Jumat sore, ketika saya sedang rapat untuk membahas rencana penyelesaian utang dengan jajaran direksi, ponsel pribadi saya terus berdering, menandakan ada panggilan dari wali kelas Arya, Ibu Ratna. Suara di ujung telepon dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Ibu guru mengabarkan berita yang awalnya saya pikir salah dengar. Arya tidak hanya mendapat nilai sempurna 100 di mata pelajaran matematika, tetapi juga menjadi satu-satunya siswa di seluruh angkatan yang berhasil memecahkan pertanyaan tambahan yang menguji siswa berprestasi di bagian akhir soal ujian. Sebuah soal matematika yang menurut Bu Ratna, lebih dari 90% siswa di kelas membiarkan kertasnya kosong atau menyelesaikannya dengan arah yang sama. Sekali salah, wali kelas itu menjelaskan lebih lanjut dengan nada penuh kekaguman. Pertanyaan, bonus itu mengharuskan siswa untuk menemukan pola dari sebuah deret angka yang rumit. Sebagian besar anak-anak mencoba menerapkan rumus penjumlahan dan pengurangan searah dari kiri ke kanan lalu buntu. Namun, lembar jawaban Arya disajikan dengan metode yang sama sekali berbeda. Anak itu menggunakan pemikiran terbalik reverse thinking, mulai menganalisis masalah dari jawaban akhir yang diinginkan, kemudian bernalar mundur untuk menemukan aturan pergerakan dari deret angka awal. Bu Ratna langsung bertanya kepada saya, akhir-akhir ini apakah keluarga telah mengirim Arya ke pusat pengembangan bakat mana, atau menyewa pakar dari mana, untuk mengajarinya, sehingga pemikiran logika anak itu berkembang sangat pesat dan tajam? Ia ingin meminta nomor telepon pusat bimbingan belajar tersebut untuk direkomendasikan kepada orang tua siswa lain di kelas. Saya mendengarkannya sambil berkeringat di kedua pelipis saya. Saya buru-buru menjawab dengan mengambang, merespons dengan samar-samar bahwa ia kebanyakan berlatih sendiri di rumah. Kadang-kadang ada kenalan keluarga yang mampir, dan mereka mengajarinya beberapa metode baru. Saya dengan halus mengakhiri panggilan, meninggalkan jajaran direksi yang menatap saya dengan kebingungan. Malam harinya di rumah, saya memanggil Arya ke ruang kerja pribadi, menutup pintu untuk berbicara. Saya memegang lembar ujian dengan nilai 100 yang cemerlang itu, dengan lembut bertanya, bagaimana caramu menemukan pola untuk soal terakhir? Arya yang polos tanpa pertahanan, dengan antusias menjelaskan bahwa Mbak Sitilah yang mengajarinya metode kerja mundur. Anak itu mengulangi ajaran Siti, bahwa ketika menghadapi benang kusut di mana kita tidak menemukan ujung pangkalnya, maka mulailah dari titik akhirnya. Kupas setiap lapis kulitnya, dengan mundur ke belakang, maka kamu akan melihat jalan keluarnya. Kata-kata polos putra saya bagaikan sengatan listrik yang menyambar langsung ke otak saya. Pemikiran mundur, atau keterampilan analisis pemecahan masalah secara terbalik, reverse engineering, adalah salah satu alat penyelesaian masalah inti bagi para analis keuangan tingkat tinggi di dunia bisnis. Ketika sebuah proyek merugi, mereka tidak menelusuri dari awal, melainkan memulai dari angka kerugian akhir, mengupas biaya mundur ke atas untuk menemukan kebocoran arus kas. Seorang gadis asisten rumah tangga dari desa tidak mungkin memahami dan mengomunikasikan filosofi pemikiran makro ini kepada seorang anak SD agar bisa menerapkannya dengan mahir. Saya menatap lurus ke dinding di depan. Di dalam hati muncul sebuah tekad yang kuat. Sudah saatnya saya harus membongkar kebenaran tentang wanita misterius yang memasak di dapur rumah saya ini. Sejak pagi hari saya membandingkan sendiri tulisan tangan di catatan kuning dan buku belanja. Saya sudah yakin bahwa wanita yang setiap hari memasak dan membersihkan rumah saya sama sekali bukan orang biasa. Kemampuannya menghitung inflasi dengan luar biasa dan keterampilan pedagogis tingkat tingginya saat mengajari Arya tidak mungkin didapat secara kebetulan. Saya sangat memahami hukum dunia bisnis dan kehidupan. Tidak ada seorang amatir,
pun yang bisa memiliki pemikiran sistemik setajam itu jika tidak melalui proses pendidikan akademis formal dan benturan realitas yang sangat brutal. Malam ini, saya memutuskan untuk tidak bisa menutup mata lagi. Sudah saatnya saya harus berinisiatif menyingkap tabir rahasia yang menyelimuti identitas asli asisten rumah tangga ini. Menunggu seluruh anggota rumah tertidur pulas, saya berjalan lurus ke sudut ruang kerja, memutar kode sandi dengan hati-hati, membuka brankas besi besar yang khusus menyimpan dokumen pribadi dan surat-surat hukum penting keluarga. Saya dengan sabar membongkar tumpukan berkas tua berdebu, membalik-balik setiap map keras penyimpan dokumen jual beli tanah. Akhirnya, saya menemukan sebuah amplop coklat muda yang terjepit di bagian bawah laci. Di dalamnya terdapat berkas lamaran kerja yang diserahkan Siti kepada saya dari 3 tahun lalu. Saya dengan perlahan menarik fotokopi KTP yang memiliki cap merah legalisir dan kertas daftar riwayat hidup CV tulisan tangan, meratakannya di atas meja kayu di bawah cahaya terang lampu meja untuk membacanya kembali dengan saksama sekali lagi. Informasi yang dinyatakan pada dokumen-dokumen itu terlihat sangat jelas, namun memberikan kesan palsu. Nama yang terdaftar pada akta kelahiran adalah Siti Aminah. Tempat lahir berada di sebuah desa miskin pegunungan di sebuah provinsi terpencil. Tingkat pendidikan tertulis dengan jelas, lulusan sekolah menengah atas SMA. Pengalaman kerjanya hanya terdiri dari beberapa baris singkat, menyebutkan pekerjaan kasar seperti pembantu di warung makan dan petugas kebersihan paruh waktu. Di luar, profil ini terlihat sangat normal, masuk akal, dan tidak ada titik mencurigakan sedikit pun untuk posisi pekerja kasar. Namun, intuisi tajam, seorang pebisnis berpengalaman, dan apa yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri selama beberapa waktu terakhir, memberitahu saya bahwa ini hanyalah cangkang pelindung sempurna yang dirancang dengan sangat canggih untuk mengelabui dunia. Saya mengambil ponsel cerdas di atas meja, menyalakan lampu kilat tambahan, flash, menyesuaikan pencahayaan dengan saksama, lalu mengambil foto definisi tinggi dari kedua sisi KTP dan kertas CV Siti. Saya dengan hati-hati memeriksa setiap foto untuk memastikan nomor identifikasi dan gambar wajah tidak buram atau kabur. Setelah itu, saya membuka aplikasi WhatsApp dan mencari nama Reza di kontak. Reza adalah teman akrab kampus saya dulu, yang saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif dari sebuah perusahaan pemburu bakat, headhunter spesialis, penyedia tenaga kerja tingkat eksekutif. Saya menekan tombol kirim untuk seluruh gambar tajam yang baru difoto, beserta pesan mendesak. Saya meminta Reza untuk menggunakan seluruh kemampuan profesionalnya dan mengerahkan semua koneksinya untuk menyelidiki latar belakang wanita di foto tersebut hingga ke akarnya. Beberapa menit kemudian, layar ponsel menyala. Reza membalas dengan emotikon, wajah tersenyum sinis yang familiar, mengejek saya karena terlalu menganggur, sampai-sampai menyelidiki latar belakang seorang asisten rumah tangga. Saya segera mengetik balasan dengan sangat tegas. Saya menekankan kepadanya bahwa ini benar-benar seorang ahli keuangan kelas atas yang sedang bersembunyi dari suatu kejadian yang sangat mengerikan, sekaligus menjanjikan bayaran 3 kali lipat dari harga normal. Melihat sikap saya yang tegas, Reza setuju menerima pekerjaan itu dan berjanji akan memberikan hasil secepat mungkin. Proses penyelidikan latar belakang dari sebuah foto salinan buram memakan waktu lebih lama dari perkiraan saya. Reza mengabarkan bahwa sistem data personalia biasa tidak mencatat nama Siti Aminah, berpendidikan SMA yang bekerja di posisi eksekutif manapun. Ini memaksanya menggunakan informasi bawah tanah dari bank dan otoritas jasa keuangan, OJK, untuk memindai wajahnya. Selama seminggu menunggu hasil, saya hidup dalam keadaan gelisah dan tegang, tetapi dari luar saya harus berusaha tampil benar-benar normal saat berhadapan dengan Siti. Untuk memperkuat keyakinan dan dugaan saya memutuskan untuk memasang jebakan kecil tepat di ruang tamu rumah saya untuk menguji reaksinya. Saya sengaja mencetak draft laporan arus kas dari sebuah anak perusahaan yang sedang mengalami masalah likuiditas. Saya dengan sengaja menyesuaikan data untuk menciptakan penyimpangan yang sangat kecil antara arus kas yang masuk dan piutang pelanggan di kuartal ketiga. Sebuah kesalahan profesional mendalam yang hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang sudah lama berkecimpung di profesi akuntansi atau audit. Saya meletakkan draft laporan itu di atas meja sofa bersama dengan beberapa majalah arsitektur, lalu duduk santai bersandar menonton program berita di TV. Sekitar 10 menit kemudian, Siti naik dari dapur dengan membawa lap basah untuk melakukan tugas rutinnya mengelap meja dan kursi. Ia mendekati meja ruang tamu, menggunakan satu tangannya untuk mengangkat draft laporan keuangan itu untuk membersihkan permukaan kaca di bawahnya. Begitu kertas itu diangkat, saya melirik untuk mengamati reaksinya.
Gerakan Siti, mengelap meja tiba-tiba terhenti sepenuhnya. Matanya seolah-olah ditarik oleh magnet, terpaku pada kolom-kolom data yang saling silang di atas kertas. Meskipun hanya dalam waktu singkat, kurang dari 10 detik, saya dengan jelas melihat pupil matanya bergerak dengan cepat dari atas ke bawah. Membandingkan silang deretan angka di antara kolom-kolom dengan kecepatan kilat, alis Siti sedikit berkerut, menunjukkan ketidaknyamanan yang sangat profesional ketika ia menemukan ketidaksesuaian angka yang tidak masuk akal yang baru saja saya buat. Namun seketika itu juga, sepertinya ia menyadari keadaannya saat ini, ia dengan cepat menyembunyikan ekspresi itu, meletakkan kertas ke posisi semula, dan kembali mengelap meja dengan wajah tanpa ekspresi. Kejadian itu berlangsung sekejap tetapi sudah tertangkap sepenuhnya oleh pandangan saya. Di malam yang lain, saya turun ke dapur untuk mengambil air minum dan secara kebetulan memergoki Siti sedang duduk beristirahat di kursi kayu kecil di sudut ruangan. Siti sedang asyik menggulir layar ponsel cerdasnya, alih-alih menonton video hiburan pendek atau program reality show murahan. Layar ponselnya menampilkan grafik lilin, candlestick, analisis teknikal pasar saham yang rumit, berwarna hijau dan merah. Tulisan tebal di layar adalah laporan penilaian makroekonomi tentang dampak kenaikan suku bunga antar bank, BI rate, terhadap pasar properti. Kontras yang tajam antara pakaian dapurnya yang terkena noda minyak, sarung tangan karet, kuningnya yang sudah pudar, dengan volume pengetahuan ekonomi yang luas yang ia konsumsi setiap hari, membuat saya semakin kagum. Saya diam-diam memegang gelas air dan naik ke lantai atas, di dalam hati kini sudah yakin 100%. Saya sedang menampung seorang berotak jenius di dalam rumah saya. Satu-satunya hal yang saya perlukan saat ini hanyalah email balasan dari Reza untuk menyingkap tirai rahasia tentang masa lalu kelam yang memaksa wanita berbakat ini merendahkan dirinya menjalani kehidupan sebagai pekerja kasar yang menyiksa. Tepat 1 minggu setelah hari saya mengirimkan permintaan, di tengah hujan lebat di sore hari, telepon saya memberikan notifikasi email baru dari alamat pribadi Reza. Saya buru-buru menutup rapat pintu ruang kerja, mata terpaku pada layar komputer yang sudah menyala. Lampiran file di dalamnya adalah laporan investigasi latar belakang yang sangat terperinci, termasuk foto-foto potret, masa lalunya dan tautan artikel berita terkait. Pada baris pertama laporan, Reza memberitahukan sebuah kebenaran yang mengguncang. Sistem pengenalan wajah, AI, dari kamera keamanan bank telah memindai dan menemukan bahwa asisten rumah tangga yang bernama Siti Aminah itu sebenarnya menggunakan KTP palsu. Nama aslinya adalah Tari, mantan mahasiswa, lulusan terbaik dari Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer dari salah satu universitas paling bergengsi di Indonesia. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Senja. Semoga Bapak dan Ibu sekalian memiliki waktu bersantai yang menyenangkan. Setelah itu ia memenangkan beasiswa penuh dan lulus sebagai mahasiswa, pasca sarjana, S2 terbaik, cum laude di bidang keuangan dari sebuah universitas ekonomi terkemuka di Inggris. Jabatan terakhir yang dipegangnya sebelum menghilang adalah Direktur Divisi Analisis Investasi di sebuah perusahaan sekuritas yang masuk jajaran top 3 pasar. Saya melahap setiap baris informasi, semakin membacanya, semakin saya merasa terkejut, bercampur dengan rasa iba. Profil itu dengan jelas menuliskan bahwa 3 tahun yang lalu, Tari dianggap sebagai bintang yang bersinar terang di dunia keuangan, memegang kuasa untuk menilai proyek-proyek bernilai triliunan. Namun, tragedi menimpanya dari pria yang paling ia cintai dan percayai. Pria itu bernama Surya, mantan pacar sekaligus mitra bisnis Tari. Memanfaatkan kepercayaan mutlak Tari, Surya telah mendirikan jaringan perusahaan cangkang, fiktif. Ia memalsukan tanda tangan Tari untuk sebuah kontrak penjaminan pinjaman, modal raksasa dari sebuah organisasi kredit gelap yang berkedok perusahaan, finansial, lintah darat, pinjol ilegal. Jumlah pinjaman itu mencapai hampir 10 miliar rupiah. Segera setelah uang dicairkan, Surya langsung mentransfer seluruh dana itu ke luar negeri untuk dicuci, lalu mendeklarasikan kebangkrutan perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Tari, dengan status sebagai penjamin di atas kertas, terpaksa menjadi debitur yang memikul seluruh tanggung jawab di hadapan hukum dan juga mafia penagih utang. Reza melampirkan salinan laporan kepolisian yang pernah berusaha dikirimkan Tari untuk menuntut keadilan, namun sia-sia karena pemalsuan tanda tangan itu sangat canggih dan organisasi pemberi pinjaman itu memiliki perlindungan kuat dari orang-orang berkuasa. Situs-situs berita online pada waktu itu gencar memberitakan skandal direktur wanita muda ini. Mafia lintah darat terus-menerus mengikutinya, mengancam menyiram cat untuk meneror mentalnya, sehingga karirnya benar-benar hancur lebur. Untuk menyelamatkan nyawanya dan menunggu kesempatan menemukan bukti guna membongkar kejahatan Surya,
ia terpaksa menelan pil pahit, membeli dokumen palsu, dan mengubah namanya menjadi Siti, menghapus semua jejak di media sosial, mundur, dan menjadi asisten rumah tangga anonim, menumpang di keluarga dengan tembok tinggi dan gerbang tertutup seperti rumah saya, untuk memutus jejak pengejaran. Mafia lintah darat. Saya bersandar di sofa, menatap lurus ke langit-langit, merasakan keterkejutan yang luar biasa. Seorang penyandang gelar magister keuangan dari Inggris, dengan otak jenius yang mampu menilai nilai puluhan perusahaan besar, kini harus pasrah, menundukkan kepala menyikat toilet dan menghitung uang receh untuk membeli seikat sayur setiap harinya di pasar. Pengorbanan dan kesabaran wanita ini sungguh terlalu besar dan getir. Memikirkan, kembali saat-saat saya memarahi anak saya, atau saat-saat saya memperhatikan sikap tenangnya ketika ia memungut pecahan gelas susu, saya tiba-tiba mengerti semuanya. Seseorang yang telah melewati badai terbesar dalam hidupnya, menghadapi kematian dan pengkhianatan yang nyata, maka kemarahan seorang direktur atau kekeraskepalaan seorang anak kecil, apalah artinya? Saya memutuskan untuk mencetak seluruh dokumen profil ini, menyusunnya dengan rapi ke dalam sebuah map. Sudah saatnya permainan petak umpet ini harus berakhir. Saya membutuhkan otak cemerlangnya untuk menyelamatkan perusahaan saya, dan ia juga membutuhkan kekuatan saya untuk menuntut keadilan. Malam itu, saya sengaja begadang sampai larut. Saya menunggu sampai Arya tertidur pulas di lantai atas, dan rumah tenggelam dalam keadaan sunyi senyap sepenuhnya. Di dapur, Siti sedang sibuk menyelesaikan cucian piring terakhir di wastafel. Saya membawa map dokumen yang sudah dicetak, melangkah dengan mantap, menuruni tangga, berjalan lurus menuju set sofa besar yang terletak di tengah ruang tamu. Saya menyalakan lampu gantung paling terang, menyoroti setiap sudut ruangan. Dengan jelas, saya memanggil dengan suara keras, cukup agar orang di dapur dapat mendengar dengan jelas. Siti, tolong seduhkan saya sepoci teh panas dan bawa ke ruang tamu. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan denganmu. Beberapa menit kemudian, Siti muncul. Ia masih mengenakan baju kaos murahan, berwarna gelap, celemek diikatkan di pinggangnya, tangannya membawa nampan kayu, berisi sepoci teh panas yang mengepul. Ia dengan hati-hati meletakkan nampan teh di atas meja, menuangkan secangkir kecil, lalu bersiap untuk berbalik pergi, seperti kebiasaannya. Saya menunjuk ke sofa kulit di seberang, suara saya tenang namun sangat tegas. Duduklah di sini. Saya tidak ingin berpesan tentang urusan rumah tangga untuk besok. Saya ingin berbicara dengan Direktur Divisi Analisis Investasi, Tari, bukan dengan asisten rumah tangga bernama Siti. Gerakan wanita di seberang saya itu tiba-tiba terhenti, kaku di udara. Ia memutar wajahnya dengan cepat menatap saya. Di balik kacamata minusnya yang tebal, saya melihat matanya terbuka lebar karena terkejut, lalu alisnya dengan cepat berkerut, beralih ke posisi pertahanan yang ekstrem. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi sangat tegang dan menyesakkan. Wanita itu berdiri diam membeku selama beberapa detik, tampaknya sedang mempertimbangkan dan menilai apakah saya sedang bercanda atau telah benar-benar menggenggam seluruh rahasianya. Akhirnya, menyadari bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi, ia perlahan menarik kursi dan duduk berhadapan dengan saya, kedua tangannya saling terkait erat dan diletakkan di pangkuannya. Saya tidak mengucapkan sepatah kata lagi, mengulurkan tangan mengambil map hitam dari atas meja, lalu melemparkannya dengan pelan ke arahnya sebagai bukti. Lembaran-lembaran kertas cetak hitam putih terhambur di atas permukaan kaca, memperlihatkan sepenuhnya foto potretnya yang mengenakan jas kerja dengan penampilan yang sangat tajam, dari masa puncak kejayaan karier Tari. Disertai dengan clipping-clipping berita tentang kasus penipuan kredit gelap bernilai belasan miliar rupiah. Pandangan Tari meluncur cepat melewati map dokumen yang familiar itu, pundaknya yang kaku kini sedikit menurun, menunjukkan kepasrahan. Tangannya yang saling bertautan meremas dengan sangat kuat hingga ruas-ruas jarinya memutih. Kedok bernama Siti, yang telah ia bangun dengan susah payah selama 3 tahun terakhir, ini telah terkoyak sepenuhnya. Ia perlahan melepaskan kacamata tebalnya yang mengganggu itu, meletakkannya dengan keras di atas meja, lalu menyibakkan rambut yang diikat di belakang lehernya. Pada saat ia melepaskan kacamata itu, aura rendah hati dari seorang pekerja kasar hilang tanpa bekas. Duduk di hadapan saya saat ini adalah seorang wanita dengan tatapan tajam, tangguh, dan penuh keberanian dari seorang pakar keuangan yang telah makan asam garam kehidupan. Tari angkat bicara, langsung pada intinya, dengan nada yang tegas, tak lagi ada rasa sungkan atau hormat dari seorang pekerja, melainkan kesetaraan seperti para pelaku bisnis. Ia bertanya kepada saya apa saja yang sudah saya ketahui. Saya menuangkan secangkir teh, mendorongnya ke arahnya, menyesap sedikit, lalu menjawab dengan tenang. Saya menceritakan kepadanya tentang buku catatan belanja, dengan perhitungan arus kas yang cemerlang,
tentang kertas catatan kuning yang tertempel di layar komputer yang mengungkap kesalahan inflasi, dan juga tentang bagaimana ia menggunakan permainan penambang emas untuk mengajari Arya memecahkan soal matematika yang sulit. Saya berterus terang bahwa saya telah meminta jaringan sumber daya manusia eksekutif untuk menggunakan AI guna memindai wajahnya dan mencari tahu identitas aslinya, termasuk jebakan utang 10 miliar rupiah yang dipasang oleh mantan pacarnya, Surya. Mendengar hal itu, Tari menghela napas berat. Ia mengakui seluruh kebenaran yang kejam itu. Ia menceritakan hari-hari yang dijalaninya dalam ketakutan yang luar biasa ketika dikejar-kejar secara brutal oleh para mafia, tidak berani menghubungi keluarganya, dan terpaksa membeli identitas palsu untuk bekerja sebagai pembantu. Rumah mewah saya di Pondok Indah, dengan tembok tingginya, adalah tempat persembunyian paling aman yang membantunya bertahan hidup dari hari ke hari demi mencari cara membalas dendam. Ketika Tari telah mengungkapkan seluruh beban kebenaran yang dipendam sekian lama, saya menatapnya langsung dan menyampaikan keputusan yang telah saya pertimbangkan dengan sangat matang selama beberapa hari terakhir ini. Saya mengulurkan tangan mengambil draft kontrak kerja asisten rumah tangga dari dalam laci meja, merobeknya menjadi 2 tepat di hadapan Tari, lalu membuangnya ke tempat sampah. Tari menatap tindakan saya yang merusak kesepakatan itu dengan pandangan bingung. Saya berdeham, menyampaikan dengan terus terang pandangan bisnis inti saya. Perusahaan saya sedang berada di ambang kebangkrutan karena kekurangan modal. Untuk proyek PIK 2, kepala akuntan saya mungkin hebat dalam menyusun pembukuan untuk menghadapi kantor pajak, tetapi sama sekali tidak memiliki visi makro untuk merestrukturisasi arus kas. Saya membutuhkan pikiran yang jernih, otak, analisis keuangan yang cemerlang untuk menyelamatkan karier saya. Dan saya tahu, ia adalah satu-satunya orang saat ini yang memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Tari tersenyum getir, senyuman yang penuh ejekan pada diri sendiri. Ia merespons ucapan saya dengan sangat realistis, mengatakan bahwa saya menilainya terlalu tinggi. Saat ini di atas kertas, ia masih merupakan buronan utang dari mafia, lintah darat kelas berat. Jika ia muncul ke permukaan, kembali menggunakan nama aslinya, dan berdiri sebagai penasihat keuangan untuk perusahaan saya, komplotan itu akan langsung mencium keberadaannya. Mereka akan datang untuk menghancurkan perusahaan saya, meneror karyawan saya. Ia balik bertanya kepada saya, apakah saya berani mempertaruhkan keselamatan perusahaan untuk menerima karyawan berisiko seperti dirinya? Saya mengangguk, memberinya isyarat agar tenang, karena saya sudah menghitung langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Saya menjelaskan strategi hukum saya secara rinci. Saya akan menggunakan entitas hukum dari perusahaan properti saya, melalui agen pembelian utang yang sah, untuk bernegosiasi guna membeli kembali seluruh piutang utang lintah darat sebesar 10 miliar itu. Pada intinya, mafia hanya ingin mendapatkan uang modalnya kembali, mereka tidak akan peduli siapa yang membayar. Begitu perusahaan saya membeli utang tersebut, sifat hukum dari masalah ini akan berubah sepenuhnya. Dari awalnya penagihan utang di luar hukum, berubah menjadi perselisihan utang piutang perdata internal antara perusahaan saya dan Tari. Saya akan menggunakan tim pengacara terbaik saya untuk melindunginya di hadapan hukum, memberikannya identitas yang aman, dan pijakan yang kokoh, agar ia dapat dengan leluasa menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menggulingkan si Surya itu. Saya memberikan penawaran. Saya akan melindungimu dan membereskan utang mafiamu. Sebagai gantinya, kamu harus menjadi konsultan keuangan, membangkitkan arus kas untuk perusahaan saya. Dan tentu saja, terus mengajari Arya pelajaran matematika. Saya menjulurkan tangan ke depan, menunggu jawaban keputusannya. Tari menatap, saya lekat-lekat. Di dalam matanya yang tangguh itu memancar secercah harapan dan tekad balas dendam yang telah terlalu lama ditekan. Ia sangat mengerti bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan untuk merebut kembali kehormatan dan karirnya. Tanpa ragu sedetik pun, Tari mengulurkan tangannya dan menjabat tangan saya dengan erat. Kerjasama yang ditakdirkan antara seorang direktur perusahaan, properti yang kehausan modal dan seorang mantan direktur keuangan jenius yang terjerat utang, secara resmi dimulai tepat di ruang tamu ini. Keesokan paginya, saya menyetir ke perusahaan lebih awal dari biasanya, dan segera menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Ketika semua kepala, departemen, wakil direktur, dan kepala akuntan tua itu sudah duduk memenuhi ruang rapat besar, pintu kayu terbuka, dan semua mata tertuju pada wanita yang baru saja masuk. Tari benar-benar berubah wujud. Tak ada lagi kacamata minus tebal, tak ada lagi setelan kaos kusut atas nama Siti. Ia memotong rambutnya hingga sebahu, terlihat sangat berkarakter, mengenakan setelan jas kerja abu-abu muda yang dijahit, khusus, tailor-made,
melangkah masuk dengan percaya diri di atas sepatu hak tinggi. Aura tajam dan berwibawa memancar dari setiap gerakannya, membuat seluruh ruang rapat sunyi senyap. Saya berdiri, berdeham memperkenalkan. Ini adalah Tari, penasihat keuangan, tingkat tinggi yang saya undang secara khusus untuk menyelesaikan krisis arus kas saat ini. Bisik-bisik langsung meledak. Sang kepala akuntan mengerutkan dahi, tampak tidak terima dengan kehadiran mendadak seorang gadis muda. Ia berdeham, sengaja menanyakan pertanyaan memojokkan tentang kebuntuan dalam penyelesaian kredit macet di bank untuk menguji kemampuan Tari. Tanpa gentar sedikit pun, Tari melangkah maju ke podium proyektor, membuka draft laporan arus kas yang telah ia siapkan dengan begadang semalaman. Dengan suara yang jelas dan logis, ia menunjuk langsung pada celah mematikan dalam struktur modal perusahaan. Ia membongkar fakta bahwa kami selama ini menggunakan utang, pinjaman jangka pendek dengan bunga tinggi untuk mendanai proyek properti jangka panjang. Sebuah kesalahan dasar yang menyebabkan mandeknya likuiditas arus kas. Tari dengan lantang menyatakan bahwa satu-satunya solusi saat ini bukanlah dengan meminjam lebih banyak untuk menutupi lubang, melainkan kita harus segera merundingkan restrukturisasi utang. Ia mengatakan akan langsung bertemu dengan perwakilan bank-bank kreditor, menggabungkan seluruh pinjaman jangka pendek dengan menambahkan agunan sebagian area komersial dari proyek untuk merestrukturisasinya menjadi paket pinjaman jangka menengah dengan masa tenggang. Pokok grace periode minimal 12 bulan. Pada saat yang sama, ia akan menerbitkan obligasi perusahaan, corporate bond, secara terbatas yang menargetkan kelompok investor strategis untuk menarik uang tunai. Rencana restrukturisasi arus kas yang berani, mendetail, dan sangat tajam dari Tari membuat semua orang di ruang rapat dari yang awalnya ragu, berubah menjadi terpana dan kagum. Istilah-istilah khusus industri yang rumit dan angka-angka, puluhan miliar rupiah didistribusikan dan diselesaikan dengan rapi olehnya di layar presentasi layaknya permainan catur yang sudah pasti dimenangkan. Tidak ada yang bisa membantahnya sepatah kata pun. Saya duduk di kursi pemimpin rapat, tersenyum puas menyaksikan kembalinya sang wanita besi, Iron Lady, yang spektakuler ke medan bisnis. Sore itu juga, Tari segera mulai bekerja dengan menggunakan keterampilan negosiasinya yang keras dan pemahamannya tentang hukum perkreditan untuk memaksa dua bank besar menyetujui perpanjangan masa utang bagi perusahaan saya. Beban bertonton yang menekan pundak saya berbulan-bulan ini sepertinya telah terangkat separuhnya berkat kehadirannya. Campur tangan Tari yang tepat waktu telah membantu perusahaan saya sementara menahan pendarahan finansial sehingga terhindar dari risiko masuk ke daftar hitam, blacklist, BI checking seketika. Namun, akar penyakitnya masih terletak pada proyek kawasan perumahan di PK2. Ratusan miliar rupiah modal perusahaan, kami telah dituangkan ke sana untuk kompensasi pembebasan lahan. Namun saat ini, izin mendirikan bangunan, IMB, PBG, dan surat keputusan penyerahan lahan masih terhambat di dinas terkait karena perselisihan batas wilayah. Arus kas tidak bisa berputar jika proyek tidak bisa dibangun dan mulai dijual. Menyadari situasi darurat, saya dan Tari memutuskan untuk membawa sendiri dokumen penyesuaian tata ruang ke Dinas Penanaman Modal, BKPM, Kota, guna memberikan penjelasan langsung dan berharap bisa mempercepat prosesnya. Di ruang tunggu besar gedung pemerintahan, saat saya sedang mengambil nomor antrean, Tari berdiri di dekat pintu kaca memeriksa kembali map dokumennya. Tiba-tiba, sekelompok orang bersetelan jas mewah dengan gestur angkuh masuk dari pintu utama. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut licin oleh gel pomade dan wajah arogan. Ia berjalan sambil dengan suara keras memberi perintah kepada bawahannya, dengan sikap sok berkuasa. Begitu pandangan pria itu melewati area kursi tunggu, ia terhenti. Saya melihat, Tari juga sedang menatap tajam ke arahnya, matanya penuh amarah, tangannya mencengkeram erat ujung map dokumennya hingga memutih. Melalui foto dari berkas, profil lamanya, saya dengan cepat mengenali pria itu adalah Surya, musuh bebuyutan yang telah mendorong Tari ke dalam jurang tragedi 3 tahun yang lalu. Surya saat ini telah menduduki posisi direktur investasi di sebuah perusahaan pendanaan ternama yang khusus mengambil alih proyek-proyek properti yang sedang kesulitan. Surya memperlambat langkahnya, mendekati kami dengan senyum sinis yang penuh ejekan. Ia memandangi Tari dari ujung kepala hingga ujung kaki, melontarkan kata-kata menyindir dengan nada meremehkan. Dunia ini memang sempit, tak disangka aku bertemu dengan direktur Tari di sini. Kudengar kabar burung, kamu sudah melarikan diri ke luar negeri tanpa jejak, tapi sekarang malah muncul mengenakan setelan jas kerja dan berkeliaran dengan angkuh seperti ini. Memangnya kamu tidak takut saudara-saudara dari dunia hitam datang menanyakan kabarmu? Tari berdiri tegak, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap langsung ke wajahnya,
dan membalas dengan dingin bahwa urusan utangnya sudah diselesaikan secara perdata melalui jalur hukum dan pengadilan. Surya tidak perlu repot-repot memikirkannya atas nama lintah darat itu. Ia menekankan, karma itu nyata. Siapa yang merampok uang orang lain, pada akhirnya akan memuntahkannya kembali sampai bersih. Mendengar itu, raut wajah Surya sedikit berubah. Ia beralih menatap saya, sepertinya menyadari bahwa saya adalah direktur perusahaan properti yang sedang terjebak di proyek PIK 2. Ia tersenyum sinis, melontarkan ancaman secara tidak langsung. Ia berkata, ternyata Pak Bima ini pelabuhan barunya. Kalau berbisnis itu, harus pandai memilih orang. Menampung seseorang yang terlilit utang dan masalah, hati-hati suatu hari perusahaanmu juga ikut hancur. Di dunia bisnis sekarang ini, banyak angin jahat, loh. Setelah berbicara, Surya melambaikan tangan, berbalik memimpin pengikutnya masuk ke ruang pertemuan VIP. Melihat punggung arogan pria itu, saya melangkah mendekati Tari, menepuk ringan pundaknya untuk menenangkannya. Saya tahu pasti bahwa pertemuan kebetulan ini bukanlah sekadar kesialan, melainkan tembakan pembuka bagi pertempuran yang sangat brutal. Surya sudah mencium bau darah. Ia tahu saya sedang melindungi Tari, dan ia juga tahu perusahaan saya sedang kesulitan modal. Orang yang licik dan serakah sepertinya pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memojokkan saya dan Tari demi merebut proyek PIK 2 dengan harga murah, serta mencabut akar permusuhannya di masa lalu. Kekhawatiran saya dengan cepat menjadi kenyataan. Hanya beberapa hari setelah pertemuan di Dinas Penanaman Modal, Surya mulai bertindak, dan serangannya sangat licik sehingga saya benar-benar tidak sempat bereaksi. Alih-alih menyerang langsung pada proyek PIK 2 yang sedang mandek, ia menyasar sebuah kontrak pinjaman tua perusahaan saya dengan sebuah bank komersial kecil. Kontrak ini ditandatangani 2 tahun lalu untuk membangun sebuah apartemen di pinggiran kota yang kini telah selesai. Perusahaan saya selalu membayar bunga, tepat waktu dan tidak pernah meleset sepeser pun. Namun, sesuai dengan ketentuan yang menyertainya, perusahaan harus menyerahkan laporan penilaian ulang aset, jaminan setiap 3 bulan sekali. Kepala akuntan saya karena keteledorannya telah terlambat menyerahkan laporan ini selama 15 hari pada kuartal sebelumnya. Sebuah kesalahan administratif yang sangat sepele dan biasanya dimaklumi oleh pihak bank. Namun, Surya menggunakan relasi gelapnya di dunia keuangan untuk menghasut jajaran direksi bank tersebut agar menerapkan klausul penalti terberat secara mutlak. Mereka menggunakan alasan keterlambatan penyerahan laporan untuk secara sepihak menyatakan bahwa perusahaan saya telah melakukan pelanggaran serius terhadap kontrak kredit. Hal terburuknya adalah dalam setiap kontrak pinjaman perusahaan selalu ada klausul mematikan yang disebut cross default gagal bayar silang. Segera setelah bank komersial kecil itu mengeluarkan peringatan sistem bahwa perusahaan saya terkena kredit macet akibat pelanggaran kontrak, klausul gagal bayar silang ini otomatis aktif di seluruh sistem perbankan nasional. Kabar buruk itu menyebar dengan kecepatan cahaya. Hanya dalam 1 malam, semua bank lain yang menyalurkan dana ke perusahaan saya serentak panik. Mereka segera membekukan seluruh rekening transaksi perusahaan untuk mengamankan modal mereka, memutus total aliran uang tunai. Pagi harinya, saat saya baru saja menginjakkan kaki di kantor pusat perusahaan, suasana kacau balau yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tempat itu. Telepon meja berdering tak henti-hentinya. Sekretaris dengan wajah pucat pasi berlari masuk melaporkan bahwa rekening perusahaan tidak bisa melakukan instruksi transfer uang. Para pemasok bahan bangunan yang mendengar rumor bahwa perusahaan akan gagal bayar, berbondong-bondong membawa truk ke lokasi proyek untuk mengambil kembali besi dan baja mereka. Kisah ini disiarkan secara eksklusif di saluran radio Cerita Senja. Semoga Bapak dan Ibu sekalian memiliki waktu bersantai yang menyenangkan. Lebih buruk lagi, di lokasi proyek PIK 2, ratusan pekerja yang gajinya tertunda selama 2 minggu memutuskan untuk mogok kerja massal. Mereka membentangkan spanduk dan berdemonstrasi tepat di depan gerbang utama proyek. Uang tunai di brankas perusahaan telah benar-benar habis. Kami tidak bisa menarik uang sepeser pun untuk menenangkan situasi. Saya berdiri menatap melalui partisi kaca kantor, melihat kepanikan luar biasa yang terpancar jelas di wajah setiap karyawan. Aset bernilai triliunan rupiah di atas kertas kini benar-benar tidak berarti apa-apa ketika likuiditas dicekik, mati. Surya telah menggunakan pukulan kotor yang menghantam tepat di titik kelemahan kami, mendorong perusahaan saya ke ambang kebangkrutan hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika kebekuan ini berlangsung 1 minggu lagi, kami pasti terpaksa mengumumkan kebangkrutan. Di tengah situasi perusahaan yang tenggelam dalam krisis, ponsel pribadi saya berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal. Ketika saya mengangkat telepon, suara arogan Surya yang kukenal terdengar.
Ia langsung mengajak saya bertemu di sebuah kafe sepi di lantai atas hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta. Saya tahu jelas bahwa ini adalah jebakan, tetapi dalam situasi genting ini, saya terpaksa harus menghadapinya untuk mengetahui apa tujuan akhir pria itu. Saya mengemudi ke tempat pertemuan sendirian. Surya sudah duduk di meja sudut, tangannya memegang segelas anggur merah, red wine, gayanya santai seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya meronta-ronta di dalam jaring. Melihat saya duduk, Surya tidak membuang waktu berbasa-basi. Ia melemparkan sebuah map tebal ke atas meja dan mendorongnya ke arah saya. Ia menyatakan bahwa itu adalah kontrak pemerasan yang disamarkan dalam bentuk kerja sama investasi. Surya berkata bahwa perusahaannya bersedia mencairkan dana tunai sebesar 500 miliar rupiah saat itu juga untuk membeli saham mayoritas dari proyek PIK 2 milik saya dengan harga yang sangat murah, hanya sepertiga dari nilai aslinya. Sebagai gantinya, ia akan menggunakan pengaruhnya untuk meminta bank-bank membuka kembali blokir rekening, menyelamatkan perusahaan saya dari ambang kebangkrutan nyata. Ia menatap lurus ke mata saya, memberikan ancaman, disertai dengan satu syarat mutlak. Ia berkata, jadilah orang yang tahu diri. Ambil uang ini, pertahankan perusahaanmu dan bayar gaji pekerjamu. Tapi aku punya satu syarat kecil. Kamu harus segera memecat Tari hari ini juga, sekaligus membatalkan semua perlindungan hukum yang kamu berikan padanya. Biarkan dia mati di jalanan. Setelah membereskan duri dalam dagingku ini, kita bisa bekerja sama dengan menyenangkan, imbuhnya. Saya mengambil map kontrak itu, membalik beberapa halaman, melihat klausul pemerasan yang terang-terangan itu. Surya ingin membidik dua target dengan satu, anak panah. Ia ingin merebut dengan paksa proyek impian saya, sekaligus memutus semua harapan Tari untuk membalikkan keadaan. Saya meletakkan dokumen itu ke meja, menatap lurus ke wajah puas Surya. Selama 10 tahun berbisnis, saya telah berulang kali harus menundukkan kepala dan mengalah untuk bertahan hidup, tetapi saya belum pernah sekalipun menukar martabat saya. Saya mengangkat kertas kontrak itu, dan dengan kedua tangan, merobeknya menjadi 2, lalu menjadi 4. Saya melemparkan sobekan kertas itu hingga berserakan di atas meja kaca, di hadapan Surya yang terperangah. Dengan suara yang lantang dan tegas, saya memberitahu Surya bahwa ia salah orang. Saya menjelaskan dengan jelas bahwa saya berbisnis properti, bukan menjual rekan kerja saya. Proyek PIK 2 bisa saja hilang, perusahaan bisa bangkrut, tetapi saya benar-benar tidak akan pernah menggunakan keselamatan seorang wanita untuk ditukar dengan uang dari manusia picik sepertinya. Saya menyuruhnya bersiap-siap. Pertempuran ini belum berakhir. Saya berbalik dan berjalan lurus menuju pintu lift, mengabaikan Surya yang wajahnya merah padam, membanting gelas anggurnya ke meja karena marah. Sesampainya di rumah, saya menceritakan seluruh isi pertemuan itu kepada Tari. Mendengar keputusan saya merobek kontrak, mata Tari sedikit bergetar. Ia terdiam, cukup lama sebelum menundukkan kepalanya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Tari mengerti bahwa saya telah rela mempertaruhkan seluruh kekayaan dan karier saya untuk melindunginya hingga akhir. Kepercayaan mutlak ini telah menyalakan api pertempuran yang paling dahsyat dalam dirinya. Tari mengangkat wajahnya, tatapannya lebih teguh dan bertekad dari sebelumnya. Ia menyatakan akan menggunakan semua kemampuan analitis yang dimilikinya untuk menemukan titik lemah paling fatal dari Surya dan menyelamatkan perusahaan saya dengan segala cara. Setelah pertemuan menegangkan dengan Surya, saya memutuskan untuk menyerahkan seluruh kendali sistem keuangan kepada Tari. Mengabaikan semua protes dari jajaran manajemen lama, Tari secara resmi menduduki kursi direktur keuangan. Malam itu juga, kantor direktur di lantai paling atas gedung perusahaan menyala terang sepanjang malam. Saya dan Tari mulai melakukan pekerjaan yang sangat kompleks di dunia bisnis, yaitu audit forensik. Tujuan kami bukan lagi untuk membereskan pembukuan internal kami, melainkan menggunakan informasi publik dan semi-publik yang ada di pasar untuk menyinari sudut-sudut paling gelap di dalam ekosistem perusahaan investasi yang dikendalikan oleh Surya. Tari menggelar serangkaian laporan keuangan tahunan, prospektus penerbitan, obligasi, dan profil pendaftaran bisnis dari perusahaan Surya di atas meja kerja. Dengan keahlian mendalam sebagai mantan direktur analisis, ia tidak melihat angka keuntungan manis yang sengaja dibuat Surya untuk menipu investor. Tari menggunakan pena merah untuk melingkari pos-pos arus kas keluar yang sangat tidak wajar, terutama investasi yang diamanatkan yang tidak jelas peruntukannya. Ia mulai mengetik dengan cepat, terus-menerus memeriksa silang nomor pokok wajib, pajak, NPWP, dan alamat pendaftaran bisnis dari belasan perusahaan mitra yang menerima kucuran dana dari perusahaan Surya. Hanya dalam waktu 3 jam dengan konsentrasi tinggi, Tari telah membuat sketsa jaring rumit dengan panah-panah penghubung di papan tulis putih. Ia menunjuk ke
Skema tersebut menjelaskan secara mendetail kepada saya agar saya memahami tipu muslihat canggih Surya. Perusahaan investasi miliknya sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang busuk. Surya secara rahasia telah mendirikan belasan perusahaan fiktif, perusahaan cangkang, yang hanya ada namanya di atas kertas, tetapi sama sekali tidak memiliki aktivitas bisnis yang nyata. Alamat kantor mereka hanyalah alamat virtual office, yang disewa bersama. Setelah itu, Surya menggunakan posisinya sebagai direktur investasi untuk memerintahkan perusahaannya mengalirkan dana triliunan rupiah yang dihimpun dari masyarakat, masuk ke dalam perusahaan-perusahaan fiktif ini dengan kedok kerja, sama bisnis. Sebenarnya, ini adalah praktik pencucian utang buruk kredit macet, keluar, serta penggelapan aset. Uang tersebut ia gunakan untuk menutupi utang, lama skema Ponzi, membayar bunga tinggi kepada investor lama guna, mempertahankan kepercayaan mereka, sementara sebagian besar sisanya mengalir langsung ke kantong pribadinya dan kelompok kepentingannya. Kami telah menemukan titik matinya, Achilles heel. Begitu skema piramida finansial ini terbongkar, arus kas akan langsung terputus, dan perusahaan Surya akan runtuh jauh lebih cepat daripada perusahaan saya. Namun, memiliki bukti di tangan saja tidak cukup. Untuk menjatuhkan Surya, kami harus mengirim berkas bukti ini ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Investigasi oleh pihak berwenang akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu. Sementara itu, umur perusahaan saya kini tinggal menghitung hari sebelum seluruh aset disita oleh bank dan dilelang. Masalah hidup dan mati yang harus diselesaikan saat ini adalah, kami harus segera menemukan aliran dana segar dalam jumlah besar dengan cepat untuk menyelesaikan pemogokan karyawan dan membuka blokir rekening bank di dalam negeri. Tidak boleh ditunda semenit pun. Tari berbalik ke meja kerjanya, membuka laptop pribadinya, dan memulai panggilan internasional jarak jauh. Jam menunjukkan tepat pukul 2 pagi, yang berarti awal siang hari menurut waktu London. Tari menggunakan jaringan koneksi yang sangat bergengsi dari masa-masa ia kuliah dan bekerja di Inggris. Ia menelepon langsung direktur pelaksana dari sebuah perusahaan investasi asing, Foreign Fund, yang mengkhususkan diri berburu aset properti bernilai real di pasar Asia. Dalam panggilan video call, yang berlangsung lebih dari 1 jam itu, Tari menunjukkan gaya negosiasi yang sangat profesional dan tangguh. Ia mempresentasikan dengan sangat logis dan jelas mengenai potensi raksasa dari proyek PIK2, membeberkan secara transparan kesulitan likuiditas sementara kami, yang disebabkan oleh faktor eksternal, sekaligus memberikan penawaran pinjaman, penyelamatan darurat, bridging loan. Pinjaman ini akan dijaminkan menggunakan saham proyek PIK2 milik saya dengan valuasi harga yang sangat rasional, disertai dengan tingkat suku bunga yang menarik bagi pihak pemberi dana. Pihak perusahaan investasi asing itu pada awalnya tampak sangat ragu terhadap risiko pasar dalam negeri, Indonesia. Namun, reputasi masa lalu dan kemampuan analisis Tari yang luar biasa telah menjadi surat jaminan paling berbobot. Mereka sangat tahu ketajaman pemikiran Tari dan mereka percaya pada laporan penilaian independen yang dibuat sendiri olehnya. Setelah proses interogasi yang ketat tentang rencana pembayaran utang, direktur asal Inggris tersebut akhirnya mengangguk setuju untuk mencairkan pinjaman penyelamatan senilai 300 miliar rupiah dengan syarat perusahaan saya harus menyelesaikan prosedur penggadaian saham keesokan paginya. Pukul 8 pagi keesokan harinya, ketika bank-bank dalam negeri baru saja buka, aliran dana asing dalam jumlah besar mengalir deras ke rekening giro perusahaan. Saya melalui sistem transfer internasional. Perintah pemblokiran secara otomatis dicabut sebagian karena saldo sudah mencukupi untuk membayar seluruh bunga pinjaman yang jatuh tempo. Saya segera menandatangani perintah pengeluaran darurat. Uang tunai langsung disalurkan ke lokasi proyek untuk membayarkan seluruh gaji pekerja yang tertunda. Kelompok kontraktor penyedia bahan bangunan, setelah menerima transfer uang saat itu juga, langsung mengubah sikap mereka dan kembali mengizinkan truk-truk pengangkut barang masuk ke dalam proyek. Krisis likuiditas terburuk dalam sejarah perusahaan berhasil diselesaikan secara damai hanya dalam waktu tepat 12 jam, berkat kemampuan memutarbalikkan keadaan yang dimiliki oleh Tari. Segera setelah arus kas perusahaan saya kembali aman dan lancar, Tari tak mau kehilangan waktu 1 detik pun. Ia mencetak seluruh berkas bukti tentang jaringan perusahaan fiktif Surya dan menjilidnya menjadi sebuah map dokumen tebal. Tari membawa sendiri dokumen pelaporan whistleblowing ini dan menyerahkannya langsung ke tangan pimpinan Departemen Investigasi di Otoritas Jasa Keuangan, OJK, serta Bareskrim Polri di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Bom waktu secara resmi telah diaktifkan. Dengan bukti nyata tentang arus kas fiktif serta catatan transfer uang yang menyalahi aturan, nasib perusahaan investasi yang dikendalikan Surya kini hanya tinggal menghitung hari.
kemenangan. Luar biasa ini bukan hanya menyelamatkan bisnis impian saya, melainkan juga pukulan telak untuk menuntut keadilan atas semua ketidakadilan yang harus ditanggung Tari selama 3 tahun terakhir. Hanya dalam waktu kurang dari sepekan setelah Tari menyerahkan laporannya, berbagai situs berita ekonomi secara serentak memuat judul berita utama di halaman depan. Surya dan jajaran direksi perusahaan investasi ditangkap paksa oleh Bareskrim Polri untuk diinvestigasi atas kejahatan manipulasi pasar dan penipuan penggelapan aset. Seluruh rekening perusahaan serta perusahaan-perusahaan cangkangnya dibekukan total. Melalui kesaksian para pihak terkait, kasus ketidakadilan yang menimpa Tari 3 tahun lalu resmi dibuka kembali. Pihak berwenang mengumumkan hasil uji forensik yang mengonfirmasi bahwa tanda tangan pada kontrak kredit gelap senilai 10 miliar rupiah itu sepenuhnya adalah hasil pemalsuan canggih yang dilakukan oleh Surya. Tari resmi dibebaskan dari larangan bepergian ke luar negeri, cekal, serta dihapuskan sepenuhnya dari seluruh tanggung jawab perdata yang berkaitan dengan utang yang dituduhkan kepadanya itu. Nama Tari sekali lagi bersinar, tetapi kali ini bukan dari halaman media massa yang mencoreng namanya, melainkan sebagai sebuah penghormatan untuk seorang jenius keuangan yang gigih dan menolak tunduk pada nasib buruk. Bulan-bulan penuh badai pun berlalu, perusahaan saya mulai berjalan dalam orbit yang stabil dan kokoh. Kisah ini ditutup pada suatu sore menjelang Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, yang dipenuhi dengan kehangatan sinar mentari. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Arya, putra saya, yang dulu selalu menempati peringkat terbawah di kelas matematika, baru saja keluar dari gerbang sekolah dengan senyum berseri-seri, tangannya memegang selembar piagam penghargaan sebagai juara kedua Olimpiade Matematika tingkat kota. Anak itu berlari kencang memeluk Tari tepat di depan gerbang sekolah, memamerkan hasil jerih payahnya dengan suara yang penuh kebanggaan. Logika berpikir yang biasa oleh Tari tidak hanya membantunya memecahkan soal matematika, tetapi juga mengubah sifat impulsifnya secara keseluruhan, membuat Arya menjadi jauh lebih tenang dan percaya diri. Malam itu, perusahaan saya mengadakan pesta akhir tahun besar-besaran buka puasa bersama, yang dirangkaikan dengan perayaan topping off, tutup atap proyek, kawasan perumahan PIK 2. Semua hambatan perizinan telah teratasi berkat transparansi arus kas dan perencanaan yang akurat. Ruang pertemuan di hotel bintang 5 itu dipenuhi dengan karangan bunga dan dentingan gelas minuman yang bersulang merayakan kesuksesan. Berdiri di atas podium, saya menatap wajah para karyawan yang tersenyum bahagia karena kesuksesan proyek yang melampaui harapan. Pandangan saya berhenti pada baris kursi terdepan. Tari sedang duduk di sana, bersinar dalam balutan gaun malam berwarna merah marun yang sangat elegan. Riasan wajahnya yang natural menonjolkan kecantikan dan kedewasaan seorang wanita yang berani. Mengakhiri pidato terima kasih kepada mitra-mitra perusahaan, saya turun dari panggung, berjalan lurus menuju Tari. Di tengah riuh tepuk tangan ratusan karyawan, saya mengulurkan tangan dan menggenggam erat tangannya. Tari tersenyum, tipis, matanya memancarkan kebahagiaan yang sederhana. Setelah melewati begitu banyak pasang surut kejadian, saya menyadari bahwa saya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar seorang direktur keuangan brilian untuk mengemudikan perusahaan. Saya telah menemukan pendamping hidup yang sesungguhnya. Seorang wanita yang siap berdiri di garis depan, melindungi keluarga dan karier saya, di saat-saat paling kelam sekalipun. Melangkah keluar dari ruangan aula yang bising, kami berdua berjalan, berdampingan di bawah gemerlap lampu jalan ibu kota menjelang malam lebaran. Menatap masa depan, saya tahu pasti bahwa keluarga kecil saya sekarang, benar-benar telah menemukan kepingan teka-teki yang paling sempurna untuk menjadi utuh kembali. Ya,